Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita telah mencapai dalam pembelajaran kita pada kitab Perjanjian Baru ke surat 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai 9. Untuk mulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kami terbiasa dari waktu ke waktu menerima banyak surat dari pemirsa. Namun karena keterbatasan waktu, saya ingin membacakan beberapa pesan singkat. Sebuah surat dari Ina Samaan mengatakan, kaum pria Tuhan yang terhormat, hamba-hamba Tuhan yang bekerja dalam program Semua Kitab Suci, atas nama keluarga saya dan teman-teman, serta semua penutur bahasa Arab, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda untuk program ini yang tiada bandingnya dalam kedalaman kemurnian doktrin dan kejelasan. Tuhan memberkati Anda. Sebagai balasannya kami berterima kasih dan berdoalah untuk kami dan bagikan kepada orang lain untuk berdoa bagi kami juga supaya kami dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam program ini. Amgad Syafiq menulis yang berikut, terima kasih telah membantu saya mendekatkan diri kepada Alkitab dan memahami makna yang hilang dari kami. Said Anwar S. Eldin menulis, saudara-saudara yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang dalam karena sangat peduli untuk menyampaikan firman Tuhan yang murni. Itu adalah makanan sehari-hari bagi saya dan manusia seperti saya. Kami terhalang untuk menghadiri pertemuan gereja, jadi kiranya Tuhan memberkati Anda. Saudara saya ingin mendorong Anda bahwa meskipun Anda terhalang untuk menghadiri pertemuan, tetapi Anda tidak pernah terhalang dari kehadiran ilahi. Yohanes terhalang dari berada bersama saudara-saudaranya ketika dia diasingkan ke Pulau Patmos. Namun di pulau ini, di dalam pengasingan, ia mengalami kehadiran ilahi. Ia melihat peristiwa di dalam kitab Wahyu. Yehezkiel juga terhalang dari saudaranya di sungai Habor, tetapi ia melihat kemuliaan Allah. Daniel dan teman-temannya terhalang di Babel dari kehadiran bersama saudara-saudara mereka di Yehuda, tetapi ia mampu menerima penglihatan daripada Tuhan. Tidak peduli apa kondisi Anda dan tidak peduli seberapa terhalang Anda dari pertemuan dari orang percaya, di tempat Anda jika Anda memiliki hubungan hidup dengan Tuhan Yesus Kristus, Anda ada dalam kehadiran Tuhan, Anda di hadapan tahta anugerahnya. Anda mendekat kepadanya dengan kasih, Anda mendekat kepada kehadiran Tuhan yang sangat nyata. Saya mendorong Anda tidak sendirian. Banyak orang yang seperti Anda dan banyak yang mendoakan Anda. Tuhan menyertai Anda kemanapun Anda berada. Kita akan mulai episode kita hari ini sesaat lagi. Lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Saya akan membaca ayat-ayat dari 1 sampai 9 dan kemudian kembali untuk pertanyaan kepada saudara Ishak. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terhadap manusia yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu.
yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara Ishak, mohon berikan komentar mengenai ayat 1 yang membahas tentang hari-hari terakhir dan masa-masa yang sulit. Hari-hari terakhir adalah ungkapan yang terkait dengan hari-hari terakhir kekristenan sebelum kedatangan Tuhan untuk mengangkat gerejanya. Jelas bahwa hari-hari terakhir ini sudah dimulai pada zaman kita, sudah lama yang lalu. Ia berkata kepadanya, pahamilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan memang masa-masa sulit itu datang. Kata masa yang sukar berarti masa yang berbahaya, masa yang penuh dengan bahaya. Apa saja bahaya ini, kita bisa membaca sebagian darinya dalam pembicaraan Paulus kepada para penatua dan pengawas di Efesus dalam Kisah Para Rasul pasal ke-20. Ia berkata, setelah kepergianku, serigala-serigala buas akan datang di antara kamu. Tidak mengasihi kawanan. Dari luar, orang seperti serigala ingin menculik orang yang percaya. Dari antara kalian akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu yang berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Kita perlu meyakinkan para pemirsa tercinta kita bahwa memang benar hari ini kita memberitakan Injil dan Injil ini mulai menyebar. Tetapi untuk seluruh dunia datang kepada Kristus, ini adalah mimpi yang jauh dari kenyataan dan jauh dari firman Tuhan serta ajarannya. Hari ini Alkitab mengatakan bahwa manusia akan pergi dari yang jahat ke yang lebih jahat. Kita akan melihat sifat-sifat ini di dalam kekristenan dan betapa buruknya sifat-sifat manusia secara nominal mengaku Kristus. Tetapi apakah ini berarti kita tidak boleh memberitakan? Tentu tidak. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak menyelamatkan manusia? Tuhan menyelamatkan banyak orang dengan segala cara dari timur ke barat. Namun, menyatakan bahwa seluruh dunia akan menjadi Kristen adalah hal yang tidak akurat pada saat ini. Tetapi setelah pengangkatan gereja dan penampakan Tuhan Yesus Kristus, dan hanya selama 1000 tahun, kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristus. Tetapi hari ini, Injil menyebar dalam suasana perlawanan, dan para pelayan Injil sangat menderita. Firman Tuhan dilarang masuk ke beberapa negara, namun firman Tuhan tidak terikat. Tapi sayangnya itu yang terjadi. Kita hanya perlu tahu bahwa ada bahaya yang menyapu melalui kekristenan dari dalam keluar. Dr. Fayez, setelah dia berbicara tentang hari-hari terakhir, dia berkata akan datang masa sukar. Dan ia menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang di masa-masa sulit ini. Mohon jelaskan bagaimana keadaan orang-orang di masa sulit itu. Jika saya katakan bahwa dalam ayat 2-5, Roh Kudus meninjau kualitas dari orang-orang Kristen yang nominal, hanya yang mengaku bukan orang percaya sejati. Hanya yang mengaku dan orang Kristen nominal digambarkan dengan 18 sifat. Nomor 18 adalah angka yang penting, itu adalah 6 kali 3. Angka 6 adalah angka kejahatan. Angka 3 adalah angka kesempurnaan, jadi itu adalah sayangnya kesempurnaan kejahatan. Kesempurnaan kejahatan muncul dalam media Kristen dan itu sangat menyedihkan. Daftar kejahatan ini mengingatkan saya pada Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Ia adalah daftar lain dari kejahatan yang buruk, tapi itu menggambarkan orang kafir yang tidak mengenal Kristus dan tidak memiliki hubungan dengannya. Tapi sifat-sifat moral ini menggambarkan orang-orang yang mengaku Kristus. Ini diakhiri dengan 2 sifat, bahwa orang-orang akan menjadi pecinta kesenangan daripada pencinta Tuhan. Jadi kesenangan menjadi pusat hidup mereka. Dan kasih pada Tuhan telah ditolak meskipun itu adalah perintah pertama dalam hukum. Karena mereka bahkan tidak mampu hidup sesuai dengan tingkat hukum. Dan Anda mencari kasih yang merupakan kebajikan Kristen yang terbaik. Namun tidak ada. Sebaliknya, kata kasih disebutkan sebanyak 5 kali. Tapi dalam bentuk apa? Dalam ayat 2, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, dan ayat 4 lebih menuruti hawa nafsu daripada mencintai Tuhan. Daftarnya begini, dengan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Manusia kafir tidak termasuk dalam daftar kejahatan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka tidak menutupi kejahatan mereka dengan sesuatu. Mereka terbuka. Mereka melakukan segala sesuatu dengan cara yang profan. Tapi sayangnya orang Kristen nominal melakukan semua kejahatan. Tapi mereka menutupi diri mereka dengan kesalehan yang dibuat-buat. Benar, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Perpisahan tergandung dalam surat pendek ini di dalam berbagai format seperti berangkat, membersihkan, dan melarikan diri, dan hindari orang-orang yang seperti itu. Pemisahan tidak diterima secara luas dari orang-orang di negara kita saat ini yang suka kompromi dan moderasi.
Tetapi perpisahan adalah sebuah masalah, diarahkan kepada kita oleh Tuhan. Kita tidak bisa memperdebatkannya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah untuk mematuhinya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang pasal 3 dari Timotius yang kedua. Saudara Ishak, ayat 5 yang diakhiri Dr. Fayez mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Betapa tipuan penampilan kesalehan di hari-hari terakhir yang kita jalani. Mohon penjelasan Anda. Saudara ayat, dalam episode sebelumnya kita telah membuat perbandingan antara surat pertama dan kedua kepada Timotius. Salah satu perbandingan yang paling jelas adalah Timotius pertama membahas misteri kesalehan. Tetapi Timotius kedua membahas penampilan kesalehan. Ada perbedaan besar antara seseorang yang mengalami misteri kesalehan, yaitu pribadi Kristus, dan orang lain yang hanya Kristen berdasarkan nama dan memiliki penampilan kesalehan. 18 sifat buruk yang disebutkan oleh Dr. Fayez sedikit tadi, sayangnya ada di dalam lingkaran pengakuan Kristen. Oleh karena itu, saya dapat mengatakan betapa suksesnya iblis dalam merusak yang terbaik yang merupakan jenis korupsi terburuk. Menghancurkan kesaksian Kristen dari dalam. Selama berabad-abad, penganiayaan datang dari luar dan penganiayaan eksternal ini memperkuat gereja seperti yang kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan gereja tumbuh dan berkembang, tetapi ketika iblis menghancurkan dari dalam dan menodai penampilannya di hadapan orang lain, ia merusak kesaksiannya. Saya ingin mengatakan kepada para pemirsa yang menonton kami, tolong jangan menilai baik kekristenan maupun ajaran Kristen hanya berdasarkan apa yang Anda lihat dari orang-orang Kristen di sini dan di sana. Tetapi kembalilah kepada Alkitab dan pelajarilah siapa Kristus. Dan apa kekristenan yang sejati sebenarnya? Benar. Memang benar bahwa mereka yang mengikuti Kristus di jalan yang sempit hanya sedikit. Mereka adalah minoritas di dalam lingkaran besar pengakuan Kristen. Namun mereka dihargai oleh Tuhan dan itulah ajaran Kristen yang sejati. Dalam Roma pasal 1 setelah daftar panjang ini, dalam pasal yang kedua dan ayat 20, berbicara tentang seseorang yang memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Sama seperti ada orang-orang yang memiliki bentuk pengetahuan dan kebenaran, tetapi mereka berasal dari latar belakang Yahudi. Namun ada juga orang-orang dalam kekristenan yang memiliki bentuk luar, tetapi menyangkal kuasanya dan Jadi, penerapan apakah Anda ingin praktisnya. mengatakan bahwa mereka yang memiliki penampilan kesalehan bisa pergi ke Mereka gereja berpuasa. dan menjaga ritual dalam gereja? Apakah mereka bisa merayakan pesta-pesta yang disebut dengan pesta Kristen? Bisakah mereka melakukan semua ini tanpa esensi dari kesalehan? Tanpa esensi. Jadi kita perlu memberitahu orang-orang jangan tertipu oleh orang-orang yang hidup seperti ini. Ya, Mereka harus memiliki esensi kesalehan. Karena ada mereka yang secara lahiriah menjalankan ibadah tetapi pada hakikatnya memungkiri Kekuatannya. kekuatannya. Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Saya punya pertanyaan mengenai ayat 6 dan 7. Ayat 6 berbicara tentang wanita yang mudah tertipu. Dan apakah ini bentuk kecil dari kata wanita atau apa artinya? Dan mengapa ia menyoroti mereka untuk lebih mudah dijadikan sasaran? Juga saya bingung tentang ayat 7. Saya dulu percaya bahwa orang yang mempelajari firman Tuhan akan mudah menerima kebenaran. Namun ia mengatakan bahwa meskipun mereka tidak belajar, mereka pernah mampu mencapai pengetahuan tentang kebenaran. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin mereka belajar mendengarkan firman Ya, Tuhan. baik. Dr. Fayez mohon jelaskan kepada kami masalah yang disebutkan dalam ayat dan 67 ini. Kata wanita yang mudah tertipu adalah bentuk kecil dari kata wanita, dan saya rasa Rasul Paulus menggunakan kata ini untuk menunjukkan kurangnya pemahaman Kedewasaan dan mereka. Mereka kurang pemahaman dan kedewasaan. kurang pemahaman dan kedewasaan memang. Ia menggambarkan mereka hidup dalam kejahatan moral, mereka dibebani dosa dan disesatkan oleh berbagai hawa nafsu. Dan wanita yang mudah tertipu ini adalah mereka yang menyusup ke dalam rumah tangga yang kita bicarakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orang yang mungkin memiliki posisi di gereja dan memiliki prestis dalam gereja, mereka yang merayap ke dalam rumah tangga menggunakan taktik satanik yang sama yang membuat manusia jatuh. Setan mendekati manusia melalui bejana yang lebih lemah. Terutama ketika Hawa jauh dari suaminya yaitu Adam dan dia skeptis terhadap firman Tuhan. Setan mampu merayap ke dalam dirinya dan melalui tipu daya Hawa yang memberikan Adam untuk makan maka kejatuhan terjadi. Ini adalah taktik setan yang sama di setiap zaman dan di setiap tempat ia merayap ke dalam rumah tangga melalui wanita yang memiliki kepribadian yang lemah dan hidup dalam kejahatan moral. Wanita-wanita yang tidak ingin menerima kebenaran meskipun firman Tuhan disampaikan dan meskipun sarana penginjilan menyebar di mana-mana, bahkan di televisi dan di satelit, mereka tidak menginginkannya. Bukan karena firman Tuhan tidak
Memiliki kuasa tapi mereka tidak menginginkannya karena mereka lebih mencintai dosa daripada dampak firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin menawarkan firman Tuhan tapi mereka tidak mau, mereka tidak bersedia. Benar. Saudara Ishak, ayat 8 berbicara tentang dua orang. Satu bernama Yanes dan yang kedua bernama Yambres. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Siapa itu Yanes dan Yambres dan apa yang mereka lakukan? Jelas bahwa mereka adalah penyihir-penyihir besar Firaun. Suatu hari Musa ingin membuktikan kepada Firaun bahwa dia diutus oleh Tuhan Yahweh. Dia melemparkan tongkatnya dan itu menjadi ular. Begitu juga dengan para penyihir. Mereka melemparkan tongkat mereka di depan Firaun dan itu menjadi ular. Perlu kita ingat bahwa ular Musa menelan tongkat-tongkat para penyihir Firaun. Tapi ini menunjukkan kepada kita sebuah ide yang sangat berbahaya, yaitu meniru karya Tuhan untuk menghancurkannya. Ini adalah skema dan taktik iblis yang sangat tua. Orang-orang biasanya mengabaikan taktik ini. Tidak ada yang dapat membayangkan bahwa iblis bisa mengambil mimbar. Tidak ada yang dapat membayangkan bahwa iblis bisa memiliki kursi di gereja. Tidak ada yang dapat membayangkan bahwa iblis bisa memegang firman Tuhan dan mengajar. Namun itu nyata. Kadang-kadang iblis menghancurkan kesaksian dan menipu terlalu banyak orang menggunakan metode ini. Karena seperti Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun nyata bagi semua orang. Tahun 1500 sebelum Masehi di zaman Musa sampai tahun 2000 Masehi, sepanjang sejarah ini, iblis memiliki nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan saudara-saudara palsu, serta orang-orang yang meniru karya Tuhan. Saya ingin mengingatkan pemirsa yang terkasih bahwa tidak semua orang yang memegang Alkitab dapat dipercaya atau yang menjelaskan firman Tuhan dapat dipercaya, tetapi kita harus memeriksa apa yang kita dengar. Orang-orang Berea lebih mulia daripada mereka yang di Tesalonika. Mereka memeriksa dengan semangat segala tulisan untuk melihat apakah hal-hal itu demikian. Kita harus berhati-hati dan tidak menganggap enteng setiap pembicaraan. Mereka memiliki kekuatan sihir, yang berarti bahwa mereka melakukan mujizat. Jika seseorang melakukan mujizat, tidak ada yang baru tentang hal itu. Bahkan iblis pun bisa memberi kuasa untuk melakukan mujizat. Kita telah melihat dalam episode sebelumnya di Tesalonika yang kedua, bahwa nabi palsu akan melakukan mujizat setelah pengangkatan gereja menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Mujizat tidak pernah menjadi bukti bahwa misi itu dari Tuhan. Tetapi bukti bahwa misi itu berasal dari Tuhan adalah bahwa orang yang mengajar dan ajarannya menciptakan kesalehan yang nyata dalam hidupnya dan dalam hidup pendengarnya. Sekarang kita akan mengambil pertanyaan dari pemirsa. Saya memiliki pertanyaan tentang ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saya perlu tahu apakah mereka akan pergi jauh atau tidak, karena kita melihat orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan firman Tuhan, yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan tetapi mereka berbagai dalam pelayanan, dan kita mungkin menemukan ribuan yang mengikuti mereka. Jadi saya perlu memahami, apakah ini benar bahwa mereka tidak akan pergi sangat jauh atau apakah mereka... Silakan Dr. Fayez. Jika saya mengatakan bahwa seseorang mungkin dapat menipu semua orang untuk beberapa waktu dan menipu beberapa orang sepanjang waktu. Tapi tidak ada cara seseorang yang tidak didukung oleh kuasa ilahi akan terus menipu semua orang sepanjang waktu. Dia tidak akan bertahan. Tepat, Tuhan dalam anugerah dan kebaikannya menetapkan batasan untuk kejahatan. Dia menetapkan batasan untuk kejahatan agar tidak mempengaruhi orang-orang saleh. Saya teringat sebuah ayat yang indah. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Akan datang waktu ketika semua orang yang memasukkan firman Tuhan akan terungkap. Mereka tidak mampu tampil ke depan. Yanes dan Yambres yang meniru mujizat Musa. Kemudian suatu waktu datang pada saat serangan ngengat ketika Tuhan berkata kepada Musa, pukullah debu. Dan debu itu menjadi ngengat, itu sangat kuat untuk mengeluarkan kehidupan dari debu. Pada saat itu mereka berkata, kami tidak bisa melakukan itu, ini adalah jari Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Mereka akan berkembang dan menyebar untuk sementara waktu. Lalu mereka akan dipermalukan dan akan datang terungkap. waktu ketika kebodohan dan ketidakjujuran mereka akan diungkapkan. Jadi apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa jika ada perluasan pada beberapa lingkaran kebohongan, mereka tidak akan bertahan lama. Ya. Suatu hari pasti akan terungkap dan dipermalukan. Itu tidak akan bertahan Tentu. lama. Saudara Ishak, kita perlu mengatakan sesuatu kepada pemirsa mengenai atmosfer ini. Banyak orang menipu, banyak orang meniru karya Tuhan, meniru karya roh Tuhan, dan mereka adalah guru-guru yang palsu, yang menipu pengikut mereka. Kita perlu berpegang pada dasar yang kokoh dan stabil dan tidak tertipu. Apa yang akan Anda katakan? Saya akan berkata, pegang erat-erat dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tuhan Yesus ada di sini untuk Anda. Pemirsa yang terkasih, semua yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Surat ini sangat mempromosikan kesetiaan.
Kesetiaan berarti bahwa saya benar-benar membutuhkan Tuhan, dan saya benar-benar membutuhkan firman-Nya, dan saya benar-benar perlu hidup dalam kesalehan. Jika Anda memiliki ketulusan ini, Anda akan menemukan jalan Anda menuju firman Tuhan. Tapi jangan pernah mengikuti siapapun. Jangan pernah mengikuti orang-orang tidak peduli apapun reputasi mereka, dan tidak peduli apapun karisma mereka. Baik dalam penyampaian khotbah atau bahkan dalam mukjizat yang mereka lakukan. Tetapi carilah pengajaran dan kesaksian, kembali ke Alkitab dan menerima firman itu dengan segala keinginan. Jadilah rendah hati dan dengan semangat doa katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong bimbing saya. Tolong kembalikan saya dari segala kejahatan dan dari segala dosa. Kadang-kadang saya terikat oleh ajaran yang salah karena ada sesuatu dalam hati saya seperti wanita-wanita yang lemah ini. Pemirsa, jika Anda menganggap diri Anda salah satu dari kategori ini, berdoalah kepadanya, Tuhan kasihanilah saya, selamatkan saya. Tuhan, saya perlu mendengarkan ajaran-Mu dan benar-benar menjalani hidup yang saleh. Saya yakin bahwa permohonan ini sesuai dengan kehendak-Nya dan Dia akan menjawabnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya, apa yang Tuhan sampaikan? Semakin saya belajar, semakin saya memahami bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang sangat kuat, isinya sangat kuat. Ia mengajarkan kita hal-hal untuk hari-hari terakhir dan memperingatkan kita untuk waspada terhadap hal-hal ini di hari-hari terakhir. Saya rasa Paulus menulis tentang peristiwa yang kita alami di zaman sekarang ini. Bukan dari dirinya sendiri tetapi dari Roh Tuhan, sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Ini adalah kitab Tuhan. Apa yang saya lihat sangat gelap dan saya berdoa agar Tuhan kita memberikan kita roh pembedaan. Kita perlu untuk membedakan ajaran yang kita dengar, apakah ini berasal dari orang-orang yang saleh, yang benar, atau hanya citra palsu tetapi secara internal mereka tidak otentik. Semoga Tuhan kita melindungi kita dari penampilan kesalehan seperti pergi ke gereja, mengikuti ritual Kristen. Ini bukan kesalehan. Karena kemudian sifat asli mereka yang dijelaskan dalam ayat 2 hingga 4 akan terungkap. Yang akan membuktikan bahwa mereka memiliki penampilan kesalehan bukan kesalehan internal atau otentik. Di hari-hari kehancuran dan kekristenan nominal, kita memfokuskan mata kita kepada kasih karunia Tuhan yang memberikan dirinya, pada misteri kesalehan pribadi Tuhan Yesus yang berjalan di jalan-jalan kita, yang tidak menangis atau membuat suara terdengar di jalan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima kasih. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini Alkitab berbicara kepada kita tentang apa yang disebut dengan penampilan kesalehan. Dikatakan bahwa banyak orang memiliki penampilan kesalehan. Namun hal yang mereka hilangkan dan tidak mereka miliki adalah kuasa kesalehan. Esensi kesalehan. Mereka yang memiliki penampilan kesalehan mencoba menyembunyikan ketidakmurnian internal mereka dan rasa malu internal mereka dengan kesalehan yang eksternal. Mereka brutal. Dan mereka juga pencinta kesenangan daripada mencintai Tuhan. Mereka sombong dan mereka angkuh. Mereka mencoba mewarnai pekerjaan mereka dengan warna kesalehan yang spiritual. Tetapi satu-satunya, hal yang menyenangkan hati Tuhan bukan penampilan kesalehan yang bersifat eksternal, tanpa substansi, tetapi esensi kesalehan, kuasa dari kesalehan. Bagaimana kita dapat memperoleh kuasa ini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan esensi kesalehan? Esensi kesalehan datang ketika misteri kesalehan Kristus yang dinyatakan dalam daging, yang mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, bersemayam di hatimu, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Ketika Kristus memimpin hidupmu, hidupmu akan menjadi hidup yang saleh. Kata-katamu akan menjadi kata-kata kesalehan. Perilakumu akan menjadi perilaku kesalehan. Hanya dengan melakukan ini, Anda akan disebut diterima oleh Tuhan. Dia akan senang kepadamu. Senang dengan hidupmu, senang dengan perilakumu, senang dengan statusmu. Hanya dengan melakukan ini, Anda akan menjadi bagian dari orang-orang saleh yang tidak memiliki penampilan kesalehan, tetapi esensi kesalehan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. إذ يأتي في مجده يوم اختطاف العروس من خص بوده كيف نلاقي يسوع إذ يأتي في مجده
أرض السراب كيف نلاقي يسوع بمجده في السحاب ونحن نلهو نعيش لمجد أرض السراب كيف نلاقي الحبيب وحبنا في فتور وقد غدونا بطيب نرضى بدنيا الغرور كيف نلاقي يسوع إذ نظهر بانتصار أمام كرسيه في وقفة للحساب كيف نلاقي يسوع إذ نظهر بانتصار أمام كرسيه في وقفة للحساب فهل ترى سننال أجرا كريما رفيعا أم ستخيب الأمال بنا أمام الجميع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.